Ada seorang pesulap jalanan anak muda bernama Bo, di mana di siang hari, Bo suka melakukan trik sulap di seluruh area tempat tinggalnya. Dia berkeliling dari satu sudut jalan ke sudut lainnya, dengan keahliannya yang bisa mengendalikan logam apapun yang dia temukan. Bahkan bisa membuat logam-logam itu mengapung di udara seolah-olah melawan hukum gravitasi. Suatu hari, ada seorang wanita muda yang tiba-tiba kagum sama trik sulapnya yang terlihat mustahil dilakukan orang biasa. Karena rasa kagumnya itu, Bo berhasil berkenalan sama wanita tersebut, dan dari obrolan singkatnya, dia mengetahui kalau nama wanita itu adalah Holly. Ketika Holly bertanya bagaimana dia bisa melakukan trik yang begitu ajaib, Bo cuma diam seribu bahasa karena sebagai pesulap dia selalu menjaga rahasianya, berdasarkan etika pesulap yang dia tahu sejak dulu, dan juga dia punya prinsip untuk tidak pernah melakukan trik yang sama secara berulang-ulang di depan penonton. Sementara itu, terlihat kenyataan yang lebih berat di balik kehidupannya, bahwa Bo harus menjaga adiknya yang masih kecil bernama Tina. Sayangnya, orang tua mereka sudah habis hidupnya beberapa tahun lalu. Sebuah tragedi yang membuat Bo terpaksa harus mencari cara apapun untuk bisa mendapatkan nafkah demi mereka berdua. Anehnya, trik sulap yang dia tunjukkan sebenarnya tidak sepenuhnya sulap biasa, karena dia ternyata melakukan trik menggunakan alat yang tidak umum, yaitu sebuah perangkat elektromagnet yang sudah dia buat sendiri dan bahkan menanamkannya ke dalam lengannya. Dia pertama kali mengembangkan elektromagnet itu ketika masih SMA, untuk sebuah proyek sains sekolah yang waktu itu memberinya kesempatan mendapatkan beasiswa teknik. Namun, meskipun kesempatan emas itu datang, dia harus menolaknya karena harus merawat Tina setelah kedua orang tuanya habis hidupnya. Namun ada efek samping dari perangkat elektromagnet yang dia tanamkan itu. Tampaknya dia harus rajin membersihkan nanah yang muncul setiap saat di lengannya, karena jaringan kulitnya tidak sepenuhnya menerima alat itu. Selain itu, dia juga harus terus mengganti baterainya dengan yang baru supaya tetap berfungsi. Di malam harinya, kehidupan Bo jauh dari normal sebagai seorang remaja. Dia tidak bisa menikmati masa muda seperti kebanyakan orang lain, karena dia terpaksa menjual obat-obatan terlarang demi membayar tagihan-tagihan yang menumpuk. Dan hal itu sudah menjadi sumber pendapatan utamanya setiap hari dengan banyaknya klien yang datang kepadanya. Bahkan, dia pernah hampir tertangkap polisi setelah selesai menjual narkoba. Tapi untungnya sampai saat ini dia masih belum tertangkap. Ketika dia memeriksa uang yang berhasil didapatkan dari trik sulapnya, Bo menemukan nomor telepon Holly yang tertulis di sebuah kertas kecil. Sejak lama, Bo sudah bekerja sama dengan pemasoknya yang bernama Angelo, seorang pria yang selama ini bersikap cukup baik padanya. Saat pertemuan mereka, Angelo memerintahkan Bo untuk menyelidiki seorang gembong baru yang tiba-tiba muncul dan mulai menjual obat-obatan dengan harga lebih murah di wilayah mereka. Setelah menerima perintah itu, Bo langsung pergi ke sebuah klub yang dikelola oleh temannya yang bernama Luna. Klub itu ternyata juga menjadi tempat para pengedar dari gembong baru tersebut menjual obat-obatan mereka. Di sana, Bo berpura-pura ingin membeli obat dari salah satu pengedar narkoba. Berkat kepandaiannya, dia berhasil mendapatkan ponsel si pengedar dengan keterampilan copetnya sebagai pesulap. Dia segera memeriksa riwayat panggilannya, dan dari situlah dia menemukan bahwa nama gembong baru itu adalah Maurich. Keesokan harinya, Bo memutuskan untuk menghubungi Holly dan mengajaknya berkencan, berkat nomor telepon yang dia temukan kemarin malam. Setelah mereka sempat mengobrol sebentar dan mulai semakin dekat, tiba-tiba dia menerima telepon dari Angelo yang menyuruhnya segera datang ke markas mereka. Ternyata, Angelo sudah berhasil menemukan tempat tinggal Maurich saat ini, sehingga mereka berencana akan menyerang rumahnya. Sesampainya di rumah Maurich, mereka langsung berhasil menangkap Maurich beserta anak buahnya. Pada awalnya, mereka mencoba menawarkan kerjasama daripada harus bermusuhan seperti sekarang. Namun, karena salah satu anak buah Maurich dengan sombong meremehkan tawaran itu, Angelo menjadi sangat kesal dan langsung memukulnya sambil memberitahu bahwa mereka harus memikirkan tawaran tersebut dengan hati-hati. Keesokan paginya, Bo kembali melakukan sulapnya seperti biasa di depan orang-orang, yang membuat orang-orang di sekitarnya semakin kagum kepadanya. Saat malam tiba, ketika dia makan malam bersama Holly dan Tina, tiba-tiba Angelo bersama anak buahnya datang ke rumahnya dan memintanya segera pergi lagi ke rumah Maurich, karena tawaran Angelo sebelumnya telah diabaikan. Untungnya, pada malam itu ada Holly dan tetangganya bernama Georgi yang bersedia menjaga Tina. Beberapa saat kemudian, geng Angelo berhasil menculik Maurich saat dia sedang berjalan bersama pacarnya. Setelah itu, Angelo yang marah besar memerintahkan Bo untuk memotong salah satu tangan Maurich. Meski awalnya Bo menolak dan merasa enggan, pada akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti perintah. Dan akhirnya, tangan Maurich pun putus. Ini dikarenakan Angelo mengancam akan menyakiti keluarganya, termasuk Holly yang merupakan orang paling dia cintai. Maurich pun berteriak kesakitan dengan sangat histeris ketika tangannya dipotong, membuat Bo tidak tahan dan segera meninggalkan tempat itu dengan perasaan bersalah atas apa yang baru saja dia lakukan.
Berkat keberaniannya mengikuti perintah, Angelo memberinya banyak paket obat-obatan. Setelah menunjukkan obat-obatan itu kepada Georgi, Bo kemudian berencana menghasilkan uang sebesar $15.000 atau sekitar 200 juta rupiah dari penjualan barang haram tersebut. Dengan uang itu, dia berharap bisa melunasi semua hutang yang tersisa dan kemudian meninggalkan kota bersama Tina dengan damai. Hebatnya, Bo berhasil menjual semua obat-obatannya hanya dalam waktu 5 hari, sehingga dia bisa dengan cepat memberikan uang sisa kepada Angelo dan meminta izin untuk berhenti bekerja. Di pagi harinya, saat Holly dan Bo bangun dari tidur, Holly bertanya kepadanya apa yang sebenarnya terjadi dengan lengannya. Dari situlah semua rahasianya terungkap. Bo mengaku kalau dirinya sangat terinspirasi oleh seorang pesulap jalanan yang pernah dia lihat di masa kecilnya. Dari pesulap itu, dia diajari bahwa pesulap harus selalu menciptakan trik yang tidak bisa dilakukan orang lain kecuali dirinya sendiri. Dengan kemampuan tekniknya dalam mengupgrade perangkat elektromagnet, dia akhirnya mampu memindahkan atau mengangkat benda-benda yang lebih besar dan lebih berat, seperti kursi besi yang bisa dia gerakkan sedikit menggunakan kekuatannya. Di malam hari, Bo pergi ke pesta yang sudah diadakan oleh Angelo. Awalnya, semuanya berjalan dengan normal, sampai suatu ketika Angelo memanggil Bo naik ke atas dan menuduh bahwa Bo telah menipu dengan paket obat-obatan yang dia berikan. Akibatnya, Angelo langsung mengancam akan membunuhnya, kecuali Bo bisa mendapatkan uang sebesar $45.000 dalam waktu 1 minggu untuk membayarnya kembali. Pulang ke rumah dengan wajah penuh memar, Bo pun menceritakan semuanya kepada Holly tentang apa yang sedang dia hadapi. Untungnya, Holly terus mendukungnya dalam usaha menghasilkan uang, bahkan memberikan sisa tabungannya untuk membantu. Singkat cerita, Bo bekerja sangat keras menjual sisa obat-obatan yang masih dia miliki, sambil tetap memainkan trik sulap di jalan untuk mendapatkan uang tambahan dengan lebih cepat. Merasa kalau dia masih membutuhkan lebih banyak uang, akhirnya dia memutuskan untuk mencuri $9.000 terakhir dari Luna. Di saat yang tepat, Luna mengajaknya masuk ke kantornya, tempat brankasnya berada. Bo menggunakan kesempatan itu untuk memperhatikan Luna membuka kotak brankas, sambil diam-diam menyontek kodenya. Ketika mereka hendak meninggalkan kantor, Bo mencopet kunci kantor dari Luna, lalu berpura-pura pergi ke toilet sebentar, sementara Luna berjalan keluar lebih dulu. Saat itu, Bo menggerakkan kamera CCTV dengan kekuatannya agar mengarah ke sisi lain, sehingga dia bisa kembali masuk ke kantor tanpa ketahuan. Di sana, dia berhasil mencuri uang dari kotak brankas Luna, dan bahkan sempat bersembunyi ketika seorang penjaga tiba-tiba masuk ke kantor untuk mengambil barang. Setelah itu, Bo kembali minum-minum bersama Luna, sambil menahan rasa bersalah karena sudah mencuri darinya. Namun, perasaan lega juga muncul karena dia akhirnya bisa keluar dari kesulitan hidupnya. Tapi nasib berkata lain, karena di klub yang sama, geng Maurich ternyata juga ada di sana. Mereka berhasil menangkap Bo, memukulnya hingga pingsan, memborgolnya, dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Beruntung, Bo berhasil melarikan diri dengan menggunakan elektromagnet di lengannya untuk membuka borgol dan bagasi mobil. Namun sayangnya, Maurice sudah sempat mencuri semua uangnya saat dia disekap. Di tengah malam itu, Bo dan adiknya memilih tinggal sementara di rumah tetangga mereka, karena Angelo dan anak buahnya tiba-tiba datang menggeledah rumah Bo untuk mengumpulkan uang yang dia minta. Keesokan harinya, Bo menyuruh adiknya kembali ke sekolah, karena dia merasa situasinya sudah mulai kondusif. Namun ternyata, Angelo justru menyuruh anak buahnya menculik Tina. Bo baru mengetahuinya ketika Angelo mengancam lewat telepon, membuatnya tidak punya pilihan selain menyerahkan uang, meskipun jumlahnya masih belum cukup. Ketika dia pulang, Bo tiba-tiba teringat pada guru sains SMA-nya dulu. Dia kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah gurunya dan bersilaturahmi dengannya, berharap bisa mendapatkan cara agar elektromagnet di lengannya menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, sang guru akhirnya punya ide untuk menambahkan power perangkatnya berdasarkan pengetahuan ilmiahnya. Mereka akhirnya berhasil melakukan upgrade pada elektromagnet yang tertanam di lengan Bo, setelah melalui proses yang cukup rumit dan penuh dengan penyesuaian. Namun, gurunya tetap memperingatkan Bo dengan serius bahwa hal itu bisa menimbulkan efek samping berbahaya, karena perangkat di lengannya mungkin menjadi terlalu panas ketika digunakan secara berlebihan. Dengan segala risiko itu, pada akhirnya kekuatan Bo sudah mencapai potensi penuhnya. Sampai-sampai dia terlihat seperti Magneto di film X-Men yang mampu mengendalikan logam dengan bebas. Ketika dia merasa sudah benar-benar siap, Bo pun datang ke rumah Angelo bersama Holly. Sesampainya di sana, dia menyuruh Holly untuk menunggu di luar agar tidak ikut terlibat. Setelah itu, dia masuk sendirian ke dalam rumah Angelo dengan penuh tekad. Tanpa banyak basa-basi, dia langsung mencabut salah satu gigi emas dari mantan rekan kerjanya, membuat darah mengucur dari mulut orang itu. Tidak berhenti di situ, dia lalu mengambil tongkat baseball yang ada di dekatnya, memukulkannya dengan keras ke salah satu orang lainnya,
dan membuat tongkat itu melayang hingga terpental keras ke dinding. Tidak lama kemudian, Angelo datang dengan wajah marah sambil mengarahkan pistolnya, berniat langsung menembak Bo tanpa ragu. Tapi yang terjadi berikutnya sungguh mengejutkan, karena Bo mampu menghentikan peluru yang ditembakkan ke arahnya hanya dengan kekuatan elektromagnetnya. Peluru-peluru yang seharusnya mengenainya kemudian jatuh satu persatu ke lantai. Bo mengambil satu peluru dengan tangannya, lalu dengan perlahan dan tenang memenamkannya tepat ke dahi Angelo, yang membuat Angelo tidak punya pilihan selain menyerah dan memberitahukan keberadaan Tina. Setelah Angelo terpaksa mengatakan pada Bo bahwa Tina berada bersama bibinya, Bo akhirnya menarik kembali peluru dari dahi Angelo. Sebelum pergi, dia melemparkan uang sebesar $15.000 ke arahnya, sebagai tanda bahwa urusan mereka sudah selesai, lalu meninggalkan tempat itu dengan penuh amarah. Tidak lama setelah itu, Bo berhasil mendapatkan Tina kembali yang ternyata tidak jauh dari tempat Angelo. Namun, Bo harus menanggung luka dengan tangannya yang terbakar akibat penggunaan kekuatan elektromagnet yang berlebihan. Setelah semua kejadian itu, Bo akhirnya memilih untuk memulai hidup baru dengan damai bersama Holly dan adik perempuannya di sebuah kota lain yang jauh dari segala kekacauan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, saat mereka mulai terbiasa dengan kehidupan baru mereka, Bo tetap melanjutkan kebiasaan lamanya untuk tampil di jalanan. Dia masih melakukan sulap di hadapan orang-orang dengan trik-trik barunya, menghibur siapa saja yang menontonnya, dan menjadikan itu sebagai pekerjaan utamanya. Namun, suatu malam ketika Holly sedang berada di dalam kamar, dia tiba-tiba dikejutkan oleh semua lampu di rumah yang menyala dan berkedip sendiri tanpa alasan yang jelas. Film Slag kemudian diakhiri dengan Holly yang berjalan pelan menuju kamar mandi untuk memeriksa Bo. Lalu dari balik pintu, terlihat bahwa Bo sepertinya sedang mengembangkan trik baru lagi dengan elektromagnetnya. Dan akhirnya, itu sebuah trik yang mungkin suatu hari bisa membuatnya benar-benar menjadi seorang superhero. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru.